berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Oke, kalau dari Kak Asa, ada nggak cerita kolaborasi yang berarti? Terus ini ideal nih. Semuanya berarti ya. Iya makanya. Tapi ada satu sih yang kayaknya jadi titik yang berat banget nih pas pandemi sih ya. Jadi waktu itu ceritanya kita kita sebenarnya seneng juga sih di approach duluan sama Kementerian Kesehatan. Waktu itu ada case di mana ingat nggak sih masa-masa kita susah banget nyari rumah sakit yang bednya available ya kan, yang IGD penuh semuanya, terus kurang oksigen segala macam. Nah ada keresahan nih dari kita bisa bantu apa ya? Indolawan kan kerelawanan itu kan offline banget ya, kita kan turun ke lapangan, tapi kita nggak bisa turun ke lapangan. Gimana cara kita bantu gitu? Nah di satu sisi di approach sama Kementerian Kesehatan, kemudian satu lagi di approach sama teman-teman NGO lain yang juga punya keresahan yang sama. Jadi kita bikin satu inisiatif namanya Warga Bantu Warga gitu. Basically sebenarnya untuk dulu kan hoax banyak banget ya. Kayak kita nggak bisa tahu nih berita yang mana yang benar, kayak sumbernya dari mana. Kayak susah banget gitu nyari yang kredibel. Akhirnya inisiatif Warga Bantu Warga itu sebenarnya untuk bikin satu platform informasi anything tentang COVID saat itu. Di mana beli tabung oksigen, di mana waktu itu informasi tentang ya macam-macam ya, kayak yang aku agak lupa, tapi misalnya tentang yang kita waktu itu bantu ke Kementerian Kesehatan adalah rumah sakit sebenarnya. Jadi mereka punya platform untuk mengupdate data rumah sakit yang mana yang available bed IGD-nya. Nah, kita bantu menurunkan relawan tapi dari rumah. Jadi mereka terkonek dengan orang-orang IGD di rumah sakit untuk minta update datanya. Nanti relawan masukin ke database gitu, nanti update di website gitu. Jadi itu juga kayak kita memotong banyak birokrasi sih saat itu. Jadi kayak kita bantuin aja gitu, kayak hari ini di brief, kayak dalam hitungan hari itu udah ada relawannya yang daftar. Dan waktu itu yang daftar tuh banyak banget. Kayaknya paling banyak 7.000 deh. Wow. 7.000 relawan di manage. Akhirnya kita menerima setengahnya 3.000, dan itu tersebar, ada relawan data. Tadi ada data bed rumah sakit. Waktu itu hampir 1.000-an rumah sakit di Indonesia ya, bukan di Jakarta doang. Relawan untuk data obat. Jadi waktu itu Pak Jokowi ngecek obat di apotek, tiba-tiba iseng, ada obat ini nggak? Oh nggak ada gitu kan, terus tiba-tiba kita hubungin, kita butuh data update di apotek tuh beneran ada nggak sih obatnya, ada atau tidak ada. Kita nurunin relawan. Kemudian waktu itu kita ingat nggak sih, kita kalau masuk ke public space dulu harus pakai apa sih? Kok lupa sih? Peduli Lindungi. Itu kan mungkin pemerintah juga trial ya, itu dicek sama relawan kita. Jadi coba masuk nggak pakai Peduli Lindungi, satpamnya akan melarang atau melewatkan. Nanti kalau melewatkan, masa boleh masuk tanpa scan, itu dicatat mallnya di mana nih, dikasih peringatan atau apa segala macam. Dan sampai pada akhirnya hasil database dari teman-teman relawan itu bisa jadi keputusan untuk pemerintah menetapkan daerah-daerah zona atau PSBB di daerah itu harus level berapa gitu. Jadi bisa sampai sebesar itu gitu. Jadi itu juga salah satu pelajaran juga ya, memanage relawan 3.000, dan banyak kolaborasi antara pemerintah, Indorelawan, dan NGO lainnya. Ada teman-teman kita bisa, pemimpin ID, Human Initiative, pokoknya banyak banget tuh yang bantuin. Dan ya udah gitu, jadi akhirnya kita kayak mikir, semoga kita nggak usah kolaborasi lagi untuk program ini karena kita nggak mau lagi ini terjadi gitu. Betul. Tapi itu menurut aku kayak wah gila ya, orang baik tuh banyak banget. Dan di saat urgency kayak gini tuh relawan, orang-orang yang sebelumnya belum pernah jadi relawan tuh akhirnya bisa jadi relawan. Jadi banyak yang cerita, aku nggak nyangka bisa bantu. Aku di Jakarta, dia waktu itu di Atambua, aku bantu Atambua NTT gitu. Aku bantu mendata rumah sakit di Jakarta. Kayak nggak pernah kepikiran Kak, aku bisa kayak bantuin kayak gini dari rumah aja gitu. Jadi ya itu ya mungkin menariknya
kita dihadapkan dengan situasi yang krisis, terus kita mau nggak mau kita harus mikir gimana caranya kita bisa bikin solusi gitu kan. Nah itu kolaborasi yang tidak terlupakan untuk teman-teman di Indo Relawan. Oke. Ada sangkut paut nggak sih hobi kalian pribadi, kan kalian pasti adalah pemimpinan di organisasi masing-masing gitu ya. Mempengaruhi nggak sih apa yang jadi gaya hidup di kalian gitu ya, olahraga, traveling, hidup sehat gitu, ke organisasi, ke misi organisasi misal? Sebenarnya kenapa bisa, mungkin ada hubungannya juga dengan apa ya, karena aku tadi balik lagi sebelum kerja di NGO juga adalah volunteer gitu, jadi emang udah kecemplung aja sih gitu. Kalau suka dengan kerelawanan, mikir ya kerelawanan identik dengan kita yang nggak bisa diem kan ya, nyari-nyari masalah kan. Kalau bisa di rumah aja nonton Netflix gitu, nonton apa gitu kan, kenapa sih kita harus ada di kerelawanan gitu. Cuman kan itu udah pilihan ya, dan kita ngelihat ya ini yang kita suka berada di luar, maksudnya suka berinteraksi dengan masyarakat, suka berkegiatan, suka bikin hal-hal yang tadinya ada jadi nggak ada jadi ada gitu ya, bikin program aja gitu kan. Ya itu memang udah cocoknya di situ kali ya. Jadi mau nggak mau kita akan mencari lingkungan yang memang cocok juga, yaitu aku mungkin ngerasa kayak aku nggak cocok kerja di kantoran gitu ya, tapi mungkin ada teman-teman yang cocok, tapi kalau aku nggak, jadi ya aku lebih cocok kerja di seperti ini, di NGO, di non-profit gitu. Itu jadi secara nggak langsung ya memilih itu gitu loh, ya nggak sih Kak Tia? Aku sih juga ngerasanya kayak gitu ya. Mungkin aku nggak pernah kepikiran waktu kecil kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, mau jadi NGO worker, nggak mungkin. Belum ada bayangan juga apa itu NGO worker kan. Cuman itu tadi dari awal aku gabung di JPF itu volunteering 2 tahun waktu masih kuliah. Terus sebelum lulus sudah ditarik gitu. Jadi kayak udah menurut aku is my life mission kali ya. Jadi take it as a life mission gitu. Dan ketika aku bilang aku suka traveling itu apa sih, kayak ketemu orang-orang baru, ketemu yang tadi masalah-masalah baru. Ada aja kan kalau kita traveling, tiba-tiba paspornya entah di mana, tiba-tiba kita ketinggalan bus gitu. Dan menurut aku di NGO kita juga dapetin itu, yang kita kadang karena berhubungannya sama human gitu ya, yang kita nggak bisa prediksi gitu kira-kira tantangan di depannya itu apa. Jadi itu yang membuat aku ngerasa kayak kerja di NGO mungkin udah my life mission, udah sesuai sama apa yang aku suka. Jadi nggak pernah ngerasa kayak terbebani dengan program. Pasti ada ketika misalnya lagi down-downnya atau apakah ini benar atau enggak gitu. Tapi karena balik lagi tadi, karena why-nya itu aku rasa ya, kenapa aku join di NGO sejak awal. Jadi ketika ada tantangan-tantangan itu ngerasanya kayak it's just one of the way untuk kita tadi tumbuh gitu. Kalau ada kritis ya kita jadi setelah melalui itu ya tumbuh gitu. Jadi ngelihatnya kayak gitu sih. Really enjoy working in kita NGO. lagi mempromosikan, ayo teman-teman kerja di NGO. serius. Oke, aku punya statement dan ini banyak beredar di sosial media gitu ya. Ada yang banyak mencemooh 2045 generasi emas apa generasi cemas gitu. Nah, aku pengen kakak-kakak menjawab seberapa optimis sih sebenarnya kalian terhadap apa ya, pemuda gitu ya sekarang gitu, untuk menyongsong itu. Dan itu mungkin bisa jadi closing statement masing-masing. Silakan. Kita bicara berarti nih ya nama podcastnya ya. Iya, betul. Katia dulu deh. Dilempar gitu. Apa ya? Sebenarnya kan kalau tadi juga apa ya? Maksudnya selama ini selalu dengar tentang Indonesia Emas 2045, ya kan? Ada spesifik tahunnya. Terus aku juga lihat ini kan memang apa ya, sering diutarakan oleh yang punya negara ini ya, pemerintah. Jadi sebenarnya kan 2045 itu untuk memperingati 100 tahun Indonesia kan. Gitu. Jadi ya apa sih yang mau kita lihat dalam dalam usia kita yang 100 gitu. Jadi kalau diturunin itu sebenarnya banyak banget gitu. Dan apa namanya, mungkin yang belum kelihatan adalah yang mungkin selama ini aku juga mencari tentang pemuda itu sendiri ya. Kita tuh dilihatnya seperti apa sih di mata apa ya? Di mata negara, pemangku kebijakan pemerintah gitu ya. Tadi Sheni sempat di awal ngomongin tentang desain besar kepemudaan nasional. Iya, nah pertanyaanku itu baru dibuat karena menuju 2045 itu sesuatu yang
dari dulu ada ya, tapi kita nggak pernah aware nih sebagai anak muda, nggak pernah dengar tuh aku tentang desain besar itu, tentang blueprint itu. Jadi apa ya, maksudnya kalau ngomongin tentang gimana anak muda dan apa sih harapannya tuh banyak banget sih sebenarnya. Kalau harus dipretelin nih kayak bisa dibagi jadi beberapa podcast kayaknya ya. Tapi dalam hal apa ya, itu kan kayak tujuan kita ya untuk ada di untuk 2045, ya kita punya Indonesia optimal, Indonesia keren gitu kan di 2045. Nah, sebenarnya yang menentukan ya sekarang ini sih, apa aja sih sebenarnya yang selama ini masih jadi masalah untuk di anak muda, kan banyak banget ya, dan aku juga yakin 2045 tuh nggak mungkin selesai masalahnya. Ya nggak sih, secara apa ya? Secara teori apa ya, secara logis gitu kan, nggak mungkin 2000 kita tuh mau nyelesain apapun tuh targetnya 2045 gitu. Jadi menurut aku apa kita ngeliat itu jadi target, tapi yang perlu dilihat dari sekarang itu 2045 berapa tahun lagi? Cuma ada 12 tahun lagi gitu kan. Iya kan, 2045 tuh 21 tahun. Sorry, aku 12 tahun ya. Matematikanya kurang makanya. 21 tahun lagi gitu. Mungkin kita udah di usia yang juga nggak muda gitu kan. Jadi menurut aku yang bisa kita lakukan adalah saat ini sih. Jadi selalu mikir kayak apa ya, pengen harapan banyak banget, tapi kalau yang bisa kita lakukan saat ini tuh apa sih gitu. Nah, kalau dari aku sendiri dari kacamata yang anak muda dan ngomongin tentang kerelawanan sosial ya, balik lagi sih pengennya lebih banyak anak muda jadi relawan dan lebih banyak orang yang ngelihat bahwa anak muda itu bisa punya peran untuk menyelesaikan masalah sosial. Kayak pernah dengar nggak sih, kayak waktu itu kita banyak ngomongin tentang isu plastik, kayak banyak larangan untuk tidak pakai sedotan plastik ya. Jadi kata satu orang cuma satu sedotan plastik, tapi begitu kata 8 miliar manusia itu jadi 8 miliar sedotan plastik gitu kan. Jadi satu orang tuh punya impact yang luar biasa menurut aku untuk bisa bikin perubahan gitu, bahwa kita tuh berarti. Kalau aku ditanya optimis, karena whatever happened, menurut aku mindset, ketika kita optimis atau ketika kita yakin akan sesuatu, we'll do our 100%, even 1000% gitu kan ya. Bahkan pastinya banyak consideration gitu, ngelihat tapi angka partisipasinya sekarang susah nih gitu, atau tapi sekarang kenapa mereka lebih ke komunitas aja, nggak mau bareng-bareng, nggak mau kolaborasi. Pasti ada kayak consideration seperti itu gitu. Cuman menurut aku adanya consideration itu justru bagi kita kayak tadi itu masalah yang kita bisa find solution dari itu gitu. Makanya kalau di GPF kita kayak mencoba untuk mereka sekarang nggak banyak nih yang daftar, terus ya udah kita harus ngelakuin apa supaya banyak yang daftar gitu, pelajari karakter anak Gen Z itu kayak gimana sih gitu. Saya kita cari mereka paling suka tuh cuan gitu. Siapa sih yang gak suka, Kak? Jadi kayak karena kita relawan mungkin mikirnya tadi miskonsepsi kalau misalnya relawan gak bisa dapat cuan gitu. Makanya aku sampai mempelajari gimana kalau misalnya sociopreneurship gitu itu bisa menjawab atau enggak gitu. Jadi membuat kita jadi lebih ketika ada consideration atau tantangan, kita do our best untuk melakukan itu, dan gak cuma kita sendiri gitu. Jadi kalau di kantor tuh aku suka kayak nendang-nendangin yang lain, kayaknya kamu udah terlalu nyaman deh, mau lanjut kuliah nggak gitu, atau mau cari training baru nggak gitu. Jadi supaya nggak stay in our comfort zone, karena kalau aku percaya tuh kayak kita punya potensial itu sebenarnya dikasih sama Tuhan tuh 100 gitu. Tapi karena kemalasan kita, aku juga orangnya pemalas sih by the way, suka rebahan gitu. Kadang kita menggunakannya itu kayak cuma 50% gitu. Padahal kita nggak tahu what miracles yang kita bisa, keajaiban apa yang bisa kita buat, sejauh apa kita bisa pergi, karena kita nggak pernah push diri kita. Dan itu yang aku rasain juga mungkin di teman-teman anak-anak muda Indonesia. Aku ngerasa kita potensinya besar, luar biasa sih gitu. Dan pasti setiap manusia dilahirkan itu udah ada potensinya, tergantung kita mau cari tahu, kita aware, atau kita nggak mau cari tahu karena udah aman-aman aja gitu. Makanya let's tinggalkan kita punya comfort zone.
kalau nggak mau tinggalkan, oke, kita lebarin gitu comfort zone-nya supaya kita bisa lebih dari apa yang kita bisa sekarang gitu, supaya kita bisa mencapai yaitu generasi emas. Apalagi kalau misalnya tuh karena GPF kan global ya, sering banget pasti ada pembicara dari Indonesia. Kita pernah undang Kak Asa ya. Dan kemarin aku ketemu salah satu peserta yang dari Kamboja, dia bilang sampai sekarang aku masih use loh itu yang volunteer management yang aku dapat dari Indonesian speaker gitu. Jadi see how powerful gitu. Aku bingung, kayaknya aku nggak pernah ngasih materi tentang volunteer management gitu. Oh, dari Indo relawan atau kayak gitu. Iya dia bilang gitu. And then that's Indonesia gitu. Dan apalagi setiap kita punya pembicara, mereka pembicara pasti ada kasih poin tentang Pancasila gitu. Dan feedback yang selalu aku dapetin adalah how great you Indonesian having Pancasila gitu, 5 sila ini yang menurut aku mungkin banyak dari kita mungkin bukan melupakan ya, nggak menyadari kalau misalnya kalau kita bawa nilai-nilai Pancasila itu ke kehidupan kita gitu, menurut aku sih generasi emas bakal bisa tercapai gitu. Kalau kita benar-benar internalize nilai-nilai Pancasila itu tadi jadiin way of life gitu, lifestyle. Jadi sukarelawan ketika ada isu sosial, kayak ketika kita kritis waktu pandemik gitu, semua orang berpikir gimana melakukan yang terbaik untuk dirinya dan untuk orang lain karena life and death situation gitu. Oke, anyway, kita juga mau ngucapin selamat Hari Kesaktian Pancasila gitu ya untuk teman-teman semuanya gitu. Apa yang kita obrolin semoga bisa jadi tadi ya, aksi, inspirasi dan peluang untuk kolaborasi ke depannya. Oke, once again terima kasih juga Kak Asa dari Indo Relawan dan juga Katia dari Global Peace Foundation. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Halo, bye. Bicara berarti